10 tahun terakhir ini Sumatera Barat ya, kalau dibandingkan dengan provinsi lain rata-rata kurang greget. Makanya berkolaborasi antara pemimpin kabupaten kota dengan gubernur. Ya. Itu harus kolaborasi, jangan bersaing. Kalau bersaing, masih ada bersaing juga antara kabupaten kota dengan gubernur, antara kabupaten kota dengan kabupaten kota. Salam Sumatera Barat. Salam Sumatera Barat. Jadi kalau mereka bersinergi, karena masing-masing daerah ini mempunyai ikon-ikon kelebihan-kelebihan berbeda gitu. Dari masing-masing itu. Makanya bersinergi, bersatu mereka itu untuk membangun Sumatera Barat ini lebih baik di masa yang akan datang. Nah. Obat untuk Sumatera, ekonomi Sumatera Barat ini bangkit, itu apa? Ganti pemimpinnya. Ganti pemimpinnya. Ya. Keras sekali Pak Hussein. Itu cara worst come to worst. Kalau enggak, biarin aja. Oh, begini aja jadinya. Ya kosong aja. Kalau ingin tahu betapa buruknya, worst come to worst. Buruk itu diperburuk gitu, biar tahu. Jadi biarlah petahana lawan kota kosong aja. Ya, kosong aja. Saya sering bilang lawan kota kosong aja, biar tahu gitu. Ya kan? Kota kosong itu bukan karena petahana hebat ya? Bukan. Bukan, supaya masyarakat kadang-kadang kan lapisan bawah ini informasi ini tuh tidak tepat sasaran gitu. Ya kan masih bisa fakta-fakta itu dipermainkan oleh politikus gitu. Top 100 channel emang tukang otak paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini Top 100 Channel, sebuah podcast yang akan hit nantinya, menyapa seluruh pemirsa di dunia. Dan kita, walaupun ini diinisiasi dari sebuah grup WhatsApp Top 100, tapi orang-orang di dalam grup itu adalah orang-orang hebat yang punya bulir-bulir pikir yang harus diketahui pula oleh orang banyak di dunia ini. Malam ini Top 100 Channel hadir dengan narasumber yang sangat-sangat luar biasa, yang saya tahu beliau adalah seorang praktisi, seorang bisnismen, seorang pengusaha, dan juga analisis politik. Dia cukup mendalami aura politik nasional maupun apalagi lokal Sumatera Barat. Beliau adalah Pak Sam Salam. Saya biasa manggilnya Om Sam. Dengan tagline-nya ini, topi koboi, semi koboi ini. Ya. Selamat malam Om Sam. Selamat malam Om Ted. Nah, Om Sam sekarang ini kan di Kadin juga ya? Kadin ya, bidang investasi. Nah, kita bicara santai Om Sam. Siap. Tapi serius. Hasilnya serius, outputnya serius. Sumatera Barat dari kacamata Om Sam, apakah ekonomi baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Ya, silakan. Terima kasih Om Ted, terima kasih pemirsa. 10 tahun terakhir ini Sumatera Barat ya, kalau dibandingkan dengan provinsi lain rata-rata kurang greget. Nggak tahu mau kemana arah ekonomi ini dibawa. Nggak jelas kiblatnya. Nggak jelas kiblatnya, potensinya nggak disesuaikan dengan pasar apa yang harus dibuat di Sumatera Barat ini, karena saya lihat masih banyak yang tidak memahami, masih mau bersaing yang harusnya berkolaborasi. Orang tidak ada lagi zaman modern kekinian zaman sekarang ini, orang berkolaborasi bukan bersaing. Berkolaborasi itu jauh lebih baik daripada bersaing. Kolaborasi ini dalam konteks ekonomi. Sama ya, bisnis to bisnis ya, atau bisnis ada dengan yang bisnis, lain? dengan bisnis berkolaborasi. Apalagi berkolaborasi dengan pemerintah. Itu sangat penting. Yang paling penting di sini adalah bahwa seorang pemimpin itu adalah marketer, seorang marketing. Pemimpin Sumatera Barat yang akan datang ini diharapkan dari orang-orang marketing gitu, yang bisa melakukan transaksi bisnis segera untuk membangun Sumatera Barat ini lebih baik. Makanya mindset dari calon itu sebaiknya 50% itu otaknya, sinergisitasnya
berletak Businessman. pada bisnis. Baru bisa ekonomi lebih baik. Ya, 2 hari terakhir ini saya membaca di top 100 WhatsApp group dari seorang pengusaha nasional yang sekarang dirut dari BUMN, Doni Oskaria. Katanya Sumbar ini jauh melorot dibandingkan dengan Riau. Bahkan PDRB Sumbar ini 1/4 dari Riau. Ini yang menjadi benang merahnya gimana ini? Apakah kegagalan seorang pemimpin sebagai marketer itu atau gimana? Itu sebenarnya tergantung dari pemimpinnya, nggak diarahkan ke sektor-sektor ekonomi, nggak diarahkan sektor ekonomi. Makanya kemajuan suatu daerah itu ditentukan ekonominya. Kalau ternyata ekonominya itu tidak bagus, pasti suatu daerah itu perkembangan kecerdasannya, kemiskinan itu meningkat. Jadi agak sedikit amburadul. Kalau Pak Oskaria bilang Sumatera Barat ini jauh ketinggalan, bang benar. Makanya perlu itu diperbaiki. Masih melalui keburu itu memperbaiki. masih bisa diperbaiki. Memangnya masih luas cakupan potensi Sumatera Barat untuk menggrade ekonominya? Bisa, makanya berkolaborasi antara pemimpin kabupaten kota dengan gubernur. Itu harus kolaborasi, jangan bersaing. Kalau bersaing, masih ada bersaing juga antara kabupaten kota dengan gubernur, antara kabupaten kota dengan kabupaten kota. Salam Sumatera Barat. Salah Sumatera Barat. Jadi kalau mereka bersinergi, karena masing-masing daerah ini mempunyai ikon-ikon kelebihan-kelebihan berbeda gitu dari masing-masing itu. Makanya bersinergi, bersatu mereka itu untuk membangun Sumatera Barat ini lebih baik di masa yang akan datang. Om Sem kan Kadin, Ya, kan punya kontribusi untuk memberikan pemikiran terhadap ekonomi yang Om Sem harapkan tadi, seperti kolaborasi atau apa. Karena selama ini saya lihat seorang kepala daerah itu Kadin itu seperti nggak dianggap. ya itulah lemahnya. Setahu saya, selama ini saya udah 25 tahun di Kadin ini, ternyata sinergisitasnya atau chemistry-nya antara dunia usaha dengan Pemprov atau dengan pemerintah itu kurang jalan. Kalau dibilang gubernurnya pengusaha juga nggak apa-apa kan, jadi persaingannya itu kan. Ternyata gubernurnya kan nggak pengusaha. Tapi sekarang Indonesia itu memang membawa sekarang namanya Kadin. Indonesia ya. Indonesia sekarang bawa Kadin gitu kemana saja. Bahkan Kadin sebagai sektor untuk masuk ke kampus-kampus, memperkenalkan bagaimana nanti para mahasiswa ini langsung bisa terjun ke lapangan pekerjaan. Harus pelaku-pelaku ini nimbrung dan menjadi dosen atau menjadi pengajar supaya mindsetnya para mahasiswa-mahasiswa Aura bisnisnya terbuka gitu. Kalau nggak tertutup terus. Ya, karena saya lihat selama ini saya mengikuti kegiatan-kegiatan di tingkat provinsi Sumatera Barat, bicara ekonomi gubernurnya nggak pernah didampingi ketua Kadin tuh. Ya malahan nggak tahu. Ya kan, malah nggak tahu. Kadang-kadang ketua Kadin katanya nggak ada ketua Kadin di Sumatera Barat. Ya pun diundang pun ketua umum Kadin di Sumbar, kursinya di re kedua, di re ketiga. Harusnya kan seorang pemerintah gubernur yang kata punya chemistry itu, ketika bicara ekonomi, ketika bicara bisnis daerah, maka di sebelahnya adalah ketua umum Kadin. Ya, harusnya kan gitu. Harus gitu. Harusnya pemerintah daerah membuat pengusahanya gemuk supaya pajaknya lebih besar gitu. Yes. Tapi kalau dibuat kurus dunia usaha ini, ya akhirnya semuanya jadi kurus. Jadi tugasnya pemerintah daerah ini harus membesarkan dunia usaha, harus bekerja sama dengan dunia usaha supaya semuanya gemuk. Apabila dia dapat untung banyak, bisa berinvestasi banyak, pajaknya akan lebih besar gitu. Sumatera Barat akan lebih maju gitu. Tapi kalau dibuat kurus pengusahanya itu akan menjadi masalah. Nah, ini enaknya bicara sama dengan Om Sem. Dia sebagai praktisi yang tahu betul giroh ekonomi untuk Sumatera Barat ini, dan dia juga punya feeling politik, analisis politik yang cukup tajam juga di kancah perpolitikan Sumatera Barat. Ini ngomong-ngomong kan pilkada besok ini, Ya, 2024 ini. ya. Ini gubernur
petahana akan maju sebagai calon petahana. Ya. Dan dinilai oleh banyak orang, termasuk kaum pengusaha teman-temannya Om Sam, Mailing nggak ada lawan katanya. Oh benar tuh. Sebenarnya Maildi sudah petahana sudah punya kekuatan tersendiri. Yes. Selanjutnya karena ketentuan berapa kursi siapa mau dipakai ini kan belum diselesaikan, belum difinalkan. Masih penghitungan masing-masing dalam perhitungan. Jadi orang ini berancang-ancang. Tapi ada satu sosok ya, yang nggak salah saya dari Solo, namanya Epi Asda. PRD Asda, bupati Maju, yang ya. fenomenal gitu. Yang kata orang tidak disukai di masyarakat Solo. Ternyata anaknya saya garis bawahi, bukan masyarakat Solo, elit Solo. Elit Solo. Ternyata bisa mampu meraup suara dulu kembali, yang suaranya puluhan ribu ya, gitu. Mengalahkan putra mahkota di Padang ya. Seperti itu. Jadi ada lapisan-lapisan strata-strata dalam politik ini, ada elit yang jumlahnya sedikit, tapi ada politikus itu pandai bermain pada daerah lapisan bawah. Itu yang dia merebut itu, nggak perlu dia merebut tingkat elit ini. Ya, saya tadi akan mengerucut juga ke sana, tapi saya tidak ingin personality gitu kan. Saya pinginnya Maheldi itu calon petahana yang menurut Om Sam punya basis suara yang kuat juga. Kemudian ada beberapa calon yang muncul mulai 3 hari atau 4 hari ini, ada namanya Pak Epi Asda dengan keren istilahnya OTW Sumbar. Ya. Lalu ada muncul kemarin saya diminta untuk mengendorse-nya wakil wali kota Padang Eko Salbar. Dia punya historis geopolitik daerah yang punyakan juga lah untuk mengambil ceruk suara. Dia lahir besar di Payakumbuh, bapaknya Tanah Datar, ibunya Agam, dan dia wakil wali kota Padang. Nah ini kan termasuk modal dalam bentuk elektoral. Ya. Tapi mengapa Om Sam langsung mengerucut ke seorang EPRD? Apa hebatnya? Saya lihat begini, yang pertama sekali muncul mengproklamirkan ya di media bahwa Bupati Kabupaten Solo maju sebagai OTW itu Sumbar. Oh iya. Jadi ini baru pertama kali, dan baru dialah yang terang-terangan ya. Terang-terangan gitu. Itu lebih kans dia cukup baik gitu. Karena sosok Epi Ardi ini dia di samping pengusaha, politikus, juga pengusaha gitu. Ya. Dan saya bukan lihat etikanya, tapi saya lihat bagaimana dia berperilaku. Jadi Om Sam termasuk orang-orang yang melihat konten ya, tidak melihat banner ya. Saya tidak lihat itu. Saya melihat sikap itu bisa aja kiri kanan. Cuma fokus dia ke pembangunan. Contohnya di pinggiran danau itu, itu benar-benar dia bawa gitu. Dan dia bupati itu berani dia berinvestasi secara pribadi gitu. Yang kita sayangkan adalah banyak pemimpin ini gubernur atau wali kota atau bupati tidak mau berinvestasi secara personal gitu. Ya dia kan nggak pengusaha besar, nggak seperti PRD Asda. Gimana cara berinvestasi pribadi orang-orang itu? Nggak perlu besar seperti itu. Saya ambil contoh ya, kemarin ini ada namanya ketua Andre Rosiade. Iya. Dia mendirikan sepak bola. Itu kan investasi namanya. Yes. Ya, itu masuk investasi di situ. Bahwa dia memulai investasi, membangun masyarakat. Ada akademi football, ada Rosiade FC. Iya. Jadi walaupun itu termasuk investasi yang bukan investasi itu berupa bangunan, berupa suatu yang infrastruktur. Tapi dia bangun manusia di situ, itu kan bisa investasi juga ya. Dengan uang 100 juta aja bisa dia membangun misalnya kan tempat-tempat sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dia mulai di situ. Berarti punya ide, seorang pemimpin itu dia punya mindset bahwa dia ingin membangun manusia gitu. Nah, ini yang paling penting gitu. Apabila dia duduk, dia sudah ada ide, walaupun uangnya sedikit, investasinya nggak besar, tapi idenya itu akan bisa dipergunakan dan orang
investor itu akan lebih mempercayai datang ke suatu tempat itu apabila ada trust gitu. Trustnya inilah agar investor itu menganggap akan mudah berinvestasi karena pemimpinnya orang yang ingin ekonominya di daerah itu lebih bagus gitu. Kalau nggak, kalau udah ada trust itu, ya bupatinya atau gubernurnya nggak berani berinvestasi, apalagi orang dari luar, kan itu menjadi nggak trust gitu. Nah, jadi perlu pemimpin-pemimpin ini melakukan investasi, bukan nilainya, tapi caranya yang paling penting. Jadi selama ini Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan Pak Maeldi apakah ada investasi yang masuk? Saya nggak lihat, nggak ada. Nggak ada ya? Hampir nggak ada, ya kan? Hampir nggak ada. Nggak jalannya jalan di tempat. 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu sampai sekarang ya, maksudnya masih jalan di tempat Sumatera Barat ini. Akhirnya ketinggalan terus. Kira-kira masa emas investasi di Sumbar itu kapan? Kalau Om Sam pernah mengalami itu ya. Ini akan menjadi emas kalau ada sinergitas dan juga kolaborasi antara pemimpin-pemimpin itu untuk membangun Sumatera Barat ini. Ikonnya juga nggak jelas gitu. Mau dibawa kemana Sumatera Barat ini, ya kan? Apakah nggak bisa semuanya orang pandai main voli, pandai main bola, pandai main bulu tangkis, nggak ada. Harus ada spesialisnya. Harus ada spesialisnya. Namanya ikon. Ikonnya apa? Misalnya Sumatera Barat adalah kota pariwisata dan kota pendidikan. Di dua itu aja bermain, itu sudah beres di Sumatera Barat itu sebenarnya. Nggak mungkin Sumatera Barat menjadi pusat perdagangan. Nah, kalau sekarang ini kan Sumbar itu kan terkenal dengan provinsi gagap. Inilah masalahnya. Ekornya gagap. Ya, inilah masalahnya. Nggak jelas gitu. Ya. Harus ada. Nggak semuanya orang pintar. Maksudnya menguasai semuanya. Setiap daerah itu pasti ada ikonnya. Ikon ini nggak pernah muncul selama ini. Kalau EPRD di Solo ada. Ada, saya lihat. Ada masuk Daima di situ, ada cottage-cottage yang baru di situ. Villa-villa. Orang-orang itu, waktu itu saya masih harga tanah yang bersertifikat itu harganya 150.000 per meter. Sekarang udah 400.000. Itu efek Ya. playernya itu ya. Ya. Apalagi orang itu lagi menunggu jalan di di Lubuk Peraku itu. Ya. Jalan itu udah jalan tol. Oh, apa? Flyover. Ya, flyover itu. Tinjau Kalau laut. itu jalan, semuanya itu orang lebih gampang ke situ. Oh. Dan mengalahkan bisa tempat-tempat lain. Bukit Tinggi bisa lewat kalah, dia, ya? lewat sama dia. Setengah jam sampai kita di dalam panjang Ya. villa itu ya. Ya. Setengah Jadi jam sampai di Cindakia. Ya. Cambai. Oh. Pandai pula Om Sam menangkap yang itu ya. Ini kacamatanya di dunia usaha ya. Iya. Saya forget about maksudnya berbicara masalah etika gitu kan. Ya. Etika ini bisa baik, bisa enggak gitu. Yang Ya. penting ada suatu sasaran seorang pemimpin itu perlu merealisasikan apa sih kebutuhan dan apapun cara apa yang akan digunakan untuk memajukan ekonomi di daerahnya. Meski prosesnya dilewati dengan keras, tegas, gahar, tapi outputnya jelas. Jelas ya. Karena perlu tegas itu perlu gitu. Yang sedikit iron hand tangan besi itu harus perlu. Oh, yes. Ini Indonesia ini. Sudah lama saya tinggal di Indonesia ini. Tahu ini kalau tangan besi masalah Di kita. Eropa kan juga sudah lama tuh, Ya. ya. Di Eropa juga sering kan. Saya dulu di Eropa tahu saya. Iya. Tangan besi ini untuk Indonesia masih perlu tangan besi gitu. Dikit gitu. Tapi benar-benar tegas. Pemimpin itu tegas dan berani gitu. Dan tidak takut akan besok dia berhenti gitu, diberhentiin orang gitu. Nggak usah takut gitu. Selain itu, Pak Sam, Kadin itu punya enggak figur-figur yang lain selain EPRD itu dalam kacamatannya? Ini agak dilema masalahnya antara orang Kadin dunia usaha ini. Dia sebenarnya semuanya jadi pengusaha, jadi penguasa itu sebenarnya menang jadi pengusaha gitu. Oh, menang enak deh jadi Enaknya jadi pengusaha. pengusaha daripada jadi penguasa gitu. Apabila orang yang sukses dari pengusaha, dia nggak masuk ke Ya kalau politik. tidak bersinergitas dan tidak tercipta kolaborasi ya kan mandul juga pengusaha. Makanya perlu berkolaborasi. Yang paling penting di sini kolaborasi itu dengan kampus-kampus gitu.
sebenarnya kerjasama itu, kampus itu bekerjasama lebih banyaknya ke dunia usaha gitu. Penelitian-penelitian yang ada, yang dibuat itu, ya kan kasih tahu ke dunia usaha untuk dipasarkan gitu. Lahir produk ya. Lahir produk baru gitu. Ya kan, bukan bicara dengan lebih dekat ke birokrasi gitu. Tapi kampus itu, mahasiswa itu harus lebih dekat ke dunia usaha gitu. Nah gini Om Sam, obat untuk Sumatera, ekonomi Sumatera Barat ini bangkit, itu apa? Ganti pemimpinnya. Ganti pemimpinnya. Ya. Keras sekali Pak Om Sam. Itu cara worst come to worst. Kalau enggak, biarin aja. Oh begini aja jadinya? Ya kosong aja. Kalau ingin tahu betapa buruknya, worst come to worst. Buruk itu diperburuk gitu, biar tahu. Jadi biarlah petahana lawan kota kosong aja. Ya, kosong aja. Saya sering bilang lawan kota kosong aja, biar tahu gitu. Ya kan? Kota kosong itu bukan karena petahana hebat ya? Bukan. Bukan, supaya masyarakat kadang-kadang kan lapisan bawah ini informasi ini tuh tidak tepat sasaran gitu. Ya kan, masih bisa fakta-fakta itu dipermainkan oleh politikus gitu. Ya tapi kan dalam konteks psikologi publik Om Sam, kalau petahana ini Pak Maheldi dan keinginan dari banyak orang di Sumbar ini head to head, taruhlah head to headnya dengan Pak Epiardi, itu kan psikologinya antara keras dan lembut. Ini berat ini Om Sam, kalau target Om Sam ganti pemimpin itu. Saya rasa nggak berat. Kita kan sama tahu ya bahwa memang PKS menang di Sumatera Barat. Ya. Tapi suaranya terbatas. Oke. Kalau pemilihnya 100% dia menang, dia kalah gitu. Tapi kalau pemilihnya 50%, yang datang ke TPS, itu dia menang. Oh iya. Ya kan, dia menang. Apalagi calonnya banyak. 4 orang gitu, udah. Karena dia fix pada dulu pemilih gubernur suaranya 19 2020 ya. 2020 suaranya lebih kurang 20% saja. Oh, capai akhirnya 30. Karena dia pesertanya cuma sekian persen. Nggak, berapa peserta? Kemarin 4. Ya 4 orang, dia terbagi di situ. Jadi kekuatan dia tidak kuat, ya kan? Cuma stabil dalam persentase kadernya, pendukungnya. Om Sam Salam ini, susah ngalahnya misalnya. Om Sam Salam ini punya background yang kompleks misalnya. Dia juga sebagai mentornya yang mampu mengkritik, memberi masukan kepada Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat Andre Rusade itu salah satunya, mungkin satu-satunya hanya Om Sam Salam ini, Om Sam. Nah ini luar biasa. Dan faktanya hari ini Om Sam ini minta ekonomi ini akan baik, ekonomi Sumatera Barat ini akan hebat kalau pemimpin dan dunia usaha berkolaborasi. Kalau tidak tercipta juga ya ganti pemimpin, itu obatnya kan. Ya. Nah terakhir Om Sam, mungkin ini bagian dari motivasi atau ajakan dari Om Sam dalam menyambut Pilkada 2024 ini. Dengan target yang Om Sam beberkan tadi, itu apa closing statement Om Sam? Orang banyak khawatir saat ini melawan PKS atau Maheldi sebagai petahana. Banyak orang khawatir akan menang Maheldi. Tidak, ya kan? Asalkan tahu caranya. Iko kok caranya kan silakan kontak Caranya itu. Om Sam. Seperti kita yang berminat. Ya, caranya. Seperti kita saya dari Gerindra ya, maksudnya sebagai pendukung Prabowo, dia ada desain di situ. Desainnya juga joget aja gitu. Ya, Bisa menang. ya. Kan? Salah satu kreatornya itu Om Sam. Jadi joget-joget aja, ngumpul-ngumpul. Joget-joget, apa namanya itu, pentas-pentas joget ya. Di 19 kabupaten. Yang paling banyak pemilih itu adalah anak muda sekarang, Gen Z dan milenial gitu. Bagaimana bermain di situ. Nah, ini kalau bisa mengemasnya itu dengan cara kekinian. Nah, ini cara kekinian nih. Cara kekinian ini mengonsep Jebol itu barang. Jebol itu barang. Ya. Dan itu terbukti ketika Pak Prabowo diprediksi akan 30% ke bawah. Ya. Tahu-tahu mampu menggarap ceruk milenial dan Ya. Gen Z ini jadi 38%. Ya. Ya kan? Ya.
Makasih Om Zain. Ya, Luar terima biasa Om Zain. Terima kasih Ya, atas pemaparannya. Ya. Top 100 channel. Salam ini bila Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mantap, Pak Om Zain. Zain. Nyeri Om Zain. Hah?